Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Happy Fitriani dari Universitas Yarsi, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang uji normalitas. Nah, uji SPSS untuk data primer ya ada statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, sampai uji koefisien determinasi. Nah, ini semua tuh harus bertahap ya, nggak bisa loncat-loncat, misalkan dari statistik deskriptif ke uji hipotesis tuh nggak boleh, itu harus bertahap. Nah, uji asumsi klasik. Kita akan membahas ini ya, uji asumsi klasik. Terdapat 3 macam, yaitu ada uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas. Nah, di uji normalitas ini ada grafik histogram, grafik normal probability plot, atau grafik normal PP plot. Yang terakhir ada uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, di uji asumsi klasik itu ada banyak kan, ya ada 3. Misalkan di uji normalitasnya aja udah nggak normal, mending di stop aja pengujiannya, jadi nggak bisa dilanjutkan ke uji-uji selanjutnya. Jadi emang ini tuh ujinya tuh bertahap ya, seperti uji kualitas data yang tadi tuh datanya valid atau enggak, reliable atau enggak. Kalau dari awal nggak valid dan tidak reliable, nggak usah dilanjutin uji asumsi klasiknya. Nah, di uji asumsi klasik ini, kalau misalkan melanggar uji normalitasnya, misalkan uji normalitas itu misalkan nggak normal ya, mending di stop juga. Nah, nanti bakalan ada penyembuhannya, tapi nanti dibahasnya di pertemuan selanjutnya. Lanjut, uji normalitas. Menurut Ghazali, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan uji F mengasumsikan bahwa uji nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Nah, di analisis grafik ini ada grafik histogram. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Di sini ada catatannya. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Nah, yang kedua ini ada grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot. Metode ini lebih handal lagi dengan melihat grafik normal probability plot atau PP plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Ini yang paling terpenting ya. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis normalnya. Jadi tuh bisa dikatakan normal kalau misalkan garis yang menggambarkan data sesungguhnya itu mengikuti garis diagonalnya.
Nah, ini ada analisis statistik. Pendeteksian normalitas secara statistik adalah dengan menggunakan ujian sampel KS. Ujian sampel KS ini merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Ujian sampel KS dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05 nih. Tingkat signifikan 0,05 itu udah dari SPSS-nya ya. Nah, pengujiannya itu kita langsung aja. Kalau misalkan sigtotalnya itu lebih kecil daripada 0,5 maka tidak normal. Kalau misalkan sigtotalnya itu lebih dari 0,05 maka normal. Kita langsung ke SPSS. Kita masukin dulu datanya. Ini agak menunggu ya sampai datanya itu keluar. Nah, ini kita tinggal. Nah, oke. Open. Oke. Nah, ini udah ada ya. Nah, nama ini kita clearin dulu karena kita nggak perlu itu. Nah, di sini gender kita ubah dulu, kan ini type masih string, kita ubah ke numerik dengan cara isi value-nya. Oke. Ya, di data view-nya juga udah berubah gendernya tuh, bukan laki-laki perempuan lagi. Nah, di kelas juga kita ubah. Kan udah keubah ya di kelasnya juga. Nah, setelah itu kita mau menotal ditotalin gitu ya, nih yang B01 sampai B06 nya dengan cara kita get view transform compute variable. Nih, target variabelnya kita ketik total B karena kita mau mulai total B dulu. Kenapa ini nggak di spasi? Karena kalau misalnya di spasi itu nggak akan ke detect, jadi nggak usah pakai spasi aja. Dan di function groupnya kita pilih all. Nah, function and special variable kita cari sum. Nah, kalian ada ini tanda tanya. Kita
hapus, kita masukin ini kasih koma, pokoknya sampai habis. Udah sampai habis kan yang B-nya. Oke, kita klik OK. Kita lakukan hal yang sama lagi ke transfer compute variable lagi. Nih, kita ganti jadi total M. Ini kita hapus dulu. M-nya cuma dari M01 sampai M05. Terus kita klik OK deh. Lanjut lagi transform compute variability, ini terakhir ya. Total W. Sampai habis. Sampai habis kan dari W01 sampai W07. Lalu kita klik OK. Tuh, ada kan ini. Oke, habis itu kita ubah nih jadi scale. Terus abis itu di sini tuh di label kita kasih ya cara untuk record. Oke, di sini tuh labelnya udah dikasih ya, udah dikasih label. Total B itu kemandirian belajar, total M itu motivasi berprestasi, dan total W itu prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Oke, jadi kita lanjut aja. Karena udah ditotalin, total B, total M, total W, kita langsung melakukan pengujian. Pengujiannya itu dengan cara klik analyze, regression, lalu kita klik linear. Yang dependent itu yang ini ya, yang variabel Y, yang prestasi praktikum. Kalau yang independennya itu yang ini nih, kemandirian belajar sama motivasi berprestasi. Itu independennya ya. Nah, statistiknya nggak usah diotak-atik. Plotnya itu yang ini nih. Kalau yang di standar ini tuh plotnya
kita itu histogram sama normal probability plot. Karena kita mau lihat datanya normal atau enggak kan. Terus kita klik continue. Kalau yang di save ini kita kliknya unstandard. Ini di residual. Lalu kita klik oke. Nanti under standardized itu nanti akan ke compute sendiri buat pengujian yang one sample KS tadi. Lalu kita klik continue. Kan udah ya, klik continue nih. Kita klik OK. Nanti muncul outputnya. Kita demin dulu. Nah, selanjutnya itu pengujian one sample KS tadi itu caranya tuh analyze. Terus kita pilihnya yang ini nih, analyze non-parametric test. Terus yang kita pilihnya itu legacy dialog dulu. Terus ini one sample KS. Masukin variabelnya nih yang unstandard ini ke test variable list. Nah, test distributionnya itu yang normal ya, karena mau uji normalitas. Lalu kita klik OK. Nanti muncul, nah kita udah klik OK nih. Ini muncul outputnya bentuknya statistik atau angka. Tuh ya, bentuknya kan kayak gini. Kalau yang histogram sama ppplot itu kan bentuknya tuh grafik tuh. Oke, interpretasinya untuk yang histogram bentuknya seperti ini. Jika bentuknya seperti ini nih histogram, jika bentuk garis melengkungnya ini seperti ini, tandanya itu udah normal ya, secara kasat mata. Di sini diagram batangnya masuk semua di line, berarti itu normal. Kita lanjut ke normal ppplot. Nih, jika distribusi data residualnya normal nih, yang kita ke materi ya. Nih, jika distribusi oke. Nih di sini ya, yang ppplot tadi itu jika distribusi data residualnya normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Kita ke output lagi. Nah, di output ini kan ada garis diagonal nih. Ini diagonal. Dan titik-titik ini tuh responden yang mana udah mengikuti garis diagonalnya nih. Titik-titik itu tuh responden ya. Jadi respondennya itu udah mengikuti garis diagonalnya. Secara kasat mata bisa diambil kesimpulan bahwa data ini normal. Nah, kalau yang tidak normal itu seperti ini nih. Yang tidak normal itu kalau yang grafik histogramnya itu misalkan yang kayak gini nih, terlalu mencondong ke kiri, ini namanya moderate positive skewness. Kalau ini substansial positive skewness ini terlalu lebih lancip ke kiri ya. Kalau yang ini severe positive skewness ini tuh kayak ke bawah gitu nih, pokoknya yang tidak normal.
secara kasat mata melengkung grafiknya itu gak normal. Oke, kita langsung. Nah, di sini juga ada grafik histogram lagi. Di sini tuh kan ada yang kayak gini nih, terlalu ke kiri. Nah, ini juga nggak normal ya, karena dia juga ini nih, grafik batangnya tidak menyentuh garis. Jadi juga bisa dikatakan nggak normal itu karena lengkungannya, sama karena jadi tuh kalau yang nggak normal itu karena lengkungannya, juga karena grafik batangnya ini tuh nggak masuk ke garisnya, nggak menyentuh garis nih kayak gini nih. Ini juga nggak normal, ini juga nggak normal ya, karena grafik batangnya tidak menyentuh garis. Nah, ini juga nih walaupun udah kayak gini nih, tapi tetap gak normal. Kenapa bisa diambil kesimpulan bahwa grafik itu tidak normal? Karena sudah menguji dengan one sample KS. One sample KS itu uji yang lebih handal dalam statistik uji normalitas. Oke, kita lanjut. Untuk normal PP plotnya ini, datanya tuh nggak normal ya, karena ini tuh titik-titik respondennya itu nggak mengikuti garis diagonalnya. Terus ini juga ada yang keluar-keluar kan titik-titiknya, terus ada yang keputus nih, ada yang keputus titik-titiknya atau menjauh dari garisnya. Oke, jadi itu tuh bisa dikatakan tidak normal karena itu ya. Kita lanjut aja ke SPSS-nya. Bentar. Kita ke outputnya. Nih. Kan kalau yang ini tuh normal PP plotnya itu nih garis respondennya nih, terus titik-titik respondennya tuh pada mengikuti garis diagonalnya. Jadi ini bisa dikatakan normal secara kasat mata. Kan kayak cuman pakai diagram histogram dan normal PP plot ini kan belum tentu bisa dikatakan ini ya, bisa dikatakan normal. Jadi untuk meyakinkan dan memastikan pengujiannya itu normal, bisa menggunakan ini nih, one sample KS. Uji yang paling minimal di sini tuh menunjukkan langsung angka atau udah spesifik ya, untuk meyakinkan lagi uji normalitas. Nah, kan di sini tuh ada nilai singtotalnya itu ada 0,074 nih ya. Lihat di sini ya, 0,074. Kita tuh ke materi dulu. Nah, di sini itu kan tadi singtotalnya tuh 0,074 ya. Berarti kan lebih besar dong daripada 0,5, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Jadi itu bisa dikatakan normal ya, karena singtotalnya itu lebih dari 0,05 outputnya. Ya, segitu. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.